Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan tak lupa pula kita bersalawat kepada junjungan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya Dian Ahmed Arido, kelas 6A Prodi Pendidikan Agama Islam, STAI Ibnu Sina Batam, akan menjelaskan secara singkat tentang tafsir pendidikan atau tarbawi tentang Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak Bayu Mujrimin MPDI yang saya hormati. Berbicara tentang Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq merupakan surah ke-96 dalam Al-Quran dan merupakan salah satu surah pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ayat 1 sampai 5 dari surah Al-Alaq ini memberikan pesan-pesan yang begitu penting tentang pentingnya pendidikan, pengetahuan, dan kesadaran diri dalam hidup manusia. Tafsir pendidikan atau tarbawi pada ayat-ayat ini mengajarkan tentang nilai-nilai pendidikan, menggalakkan pencarian ilmu, dan memotivasi umat untuk senantiasa terus berkembang dan meningkatkan kualitas diri. Saya akan membacakan ayat pertama dari surah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat pertama ini menekankan pentingnya membaca dan menggali ilmu pengetahuan. Perintah untuk membaca disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kemudian berarti ditujukan juga kepada seluruh umat manusia untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan. Membaca merupakan kunci pembuka potensi manusia untuk berkembang secara intelektual dan spiritual. Kemudian ayat kedua berbunyi, Khalaqal insana min 'alaq, yang artinya yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat kedua ini menggarisbawahi asal-usul manusia dan keajaiban penciptaannya. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah yang menyoroti tahap awal kehidupan manusia dalam rahim ibu. Pesan pendidikan di sini adalah untuk menghargai kehidupan dan menyadari nilai dan martabat setiap manusia. Adapun ayat ketiga yang berbunyi, Iqra wa rabbukal akram, yang artinya, bacalah dan Tuhanmu adalah yang paling mulia. Pada ayat ketiga ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali pentingnya membaca dan belajar. Allah disebut sebagai yang paling mulia, yang mengingatkan manusia untuk mencari pengetahuan dan kebijaksanaan dengan tujuan untuk mencapai keberkahan dan ridhonya. Dengan mencari ilmu, manusia mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan derajatnya di hadapannya. Adapun ayat keempat berbunyi, Alladzi 'allama bil qalam, yang artinya yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Pada ayat keempat ini menegaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah guru sejati yang mengajarkan manusia melalui pena atau kalam. Ilmu pengetahuan dan pendidikan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan manusia diberikan kelebihan berpikir
dan belajar melalui tulisan. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk menghargai ilmu dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Adapun ayat yang terakhir berbunyi, Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, artinya Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Pada ayat kelima ini, Allah Subhanahu wa taala merupakan sumber pengetahuan yang tak terbatas. Artinya pada ayat ini menekankan bahwasannya Allah merupakan sumber pengetahuan yang tak terbatas dan manusia memperoleh pengetahuan dengan izin serta karunia-Nya. Ini mengajarkan rasa rendah hati dalam mencari ilmu dan kesadaran bahwasannya pengetahuan manusia itu selalu terbatas. Maka dari itu, manusia harus senantiasa berupaya untuk terus belajar dan meningkatkan pemahaman mereka dalam menghadapi kehidupan. Adapun kesimpulan daripada materi yang telah saya sampaikan, ayat-ayat dari surah Al-Alaq ini memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya pendidikan serta pengetahuan dalam kehidupan manusia. Membaca, mencari ilmu, dan belajar adalah perintah Allah yang harus diikuti dengan rasa rendah hati. Pendidikan tidak hanya mengembangkan intelektualitas, tetapi juga memperkuat kesadaran diri serta spiritualitas. Dengan menghargai ilmu pengetahuan dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk kebaikan, manusia dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin hanya itu materi singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.